Cerita dimulai ketika seorang pemuda misterius mengamati situasi demi menyelesaikan tugas penting. Pelayan setianya Sebas tiba-tiba muncul mengabarkan bahwa Jenderal Dominic tewas secara misterius. Sebas memintanya segera kembali ke istana. Pemuda itu tetap tenang dan memilih menyelesaikan tugasnya dahulu. Sebas mengingatkan agar ia berhati-hati karena status aslinya adalah pangeran kekaisaran. Pemuda malas yang dianggap tidak berbakat ini adalah Arnold Rex Adler, pangeran ketujuh Kekaisaran Adrasia. Di balik reputasi buruknya, Arnold menyembunyikan rahasia sebagai petualang kelas SS bernama Silver. Arnold kemudian pergi ke asosiasi petualang menyerahkan buruannya berupa tanduk Monster King Minotaur. Penyerahan bagian tubuh monster ini membuat petugas terkejut karena Arnold mengalahkannya seorang diri. Petugas memberikan imbalan melimpah dan kagum karena salah satu petualang terkuat bersedia membantu wilayah mereka. Dengan sifat dermawannya, Arnold menggunakan hadiah untuk mentraktir petualang di sana agar bisa bersenang-senang. Setelah urusannya selesai, Arnold segera berganti pakaian dan menemui saudara kembarnya, Leonard, di istana. Kematian Jenderal Dominic membawa dampak buruk bagi posisi politik Leonard, karena sang jenderal merupakan pendukung utama dalam perebutan tahta kekaisaran. Leonard yang berkepribadian lembut sebenarnya enggan terlibat perebutan tahta berdarah melawan saudaranya sendiri. Namun, Arnold memperingatkan adiknya bahwa dalam konflik perebutan kekuasaan tidak ada jalan tengah yang aman. Jika Leonard memilih mundur, maka ajal akan menjemput mereka beserta ibu tercinta akibat kekejaman pangeran lain. Arnold berjanji membantu Leonard dari balik layar agar sang adik menduduki tahta kekaisaran. Langkah awal mereka adalah membangun pengaruh politik dan mengumpulkan sekutu kuat dari kalangan bangsawan tinggi agar faksi musuh tidak bertindak sembarangan. Sebas menyarankan Arnold menggunakan reputasi besarnya sebagai Silver untuk membantu perjuangan adiknya. Namun, Arnold menolak karena identitasnya sebagai pengguna sihir kuno sangat bertentangan dengan hukum kekaisaran. Jika rahasia ini terbongkar, hal itu justru merusak peluang Leonard menjadi kaisar yang sah. Arnold memilih tetap memainkan peran sebagai pangeran pemalas, sementara ia mengatur strategi dalam kegelapan. Sebas menyarankan agar mereka mendekati keluarga Adipati Kleinert yang belum memihak faksi manapun. Saat ini, wilayah kekuasaan Adipati tersebut mengalami bencana akibat serangan monster ganas yang tidak mampu diatasi militer setempat. Arnold melihat situasi sulit ini sebagai kesempatan sempurna menjalin aliansi kuat. Arnold berencana mengirimkan Silver mengatasi ancaman monster tersebut dengan membawa nama Pangeran Leonard agar sang adipati merasa berutang budi. Sebelum berangkat, Sebas mengingatkan Arnold tentang putri cantik sang adipati bernama Fine, gadis menawan yang terkenal dengan hiasan rambut burung camar biru. Arnold pergi ke kediaman adipati mengenakan jubah kebesarannya sebagai Silver yang misterius. Setibanya di gerbang kediaman bangsawan tersebut, Arnold dihadang oleh putra sang adipati yang bersikap arogan. Pemuda sombong itu menolak mempercayai petualang legendaris datang tanpa undangan resmi dan mengusir Arnold secara kasar. Arnold memutuskan pergi sambil meninggalkan pesan dingin bahwa tindakan bodoh itu mencoreng nama Pangeran Leonard. Saat Arnold akan pergi, dia sempat melihat wanita di balik jendela, yang merupakan putri dari sang adipati bernama Fine. Setelah itu, Arnold segera menemui Sebas merencanakan taktik lanjutan dengan mendatangi kediaman adipati sekali lagi sebagai pangeran ketujuh. Beberapa hari kemudian, Arnold tiba di kediaman adipati Kleinert yang menyambutnya penuh hormat. Arnold langsung melayangkan protes keras mengenai perlakuan buruk yang diterima petualang utusan Pangeran Leonard. Sang adipati sangat terkejut karena sama sekali tidak mengetahui tentang kedatangan Silver sebelumnya. Penjaga yang mengusir petualang legendaris ternyata putra sulungnya yang ceroboh. Arnold menekan sang adipati agar merasa bersalah atas tindakan putranya yang menolak bantuan berharga pangeran. Di dalam ruangan tersebut,
sang adipati memarahi putranya habis-habisan karena membahayakan masa depan keluarga akibat kebodohan tersebut. Putranya berdalih, hanya ingin menyaring pria asing yang mencoba mendekati Fine. Namun alasan itu tidak diterima. Merasa tidak memiliki jalan keluar menebus kesalahan ini, sang adipati berniat mengorbankan nyawanya demi meredakan kemarahan pihak kerajaan. Melihat keluarganya diambang kehancuran, Fine dengan tulus menawarkan dirinya diserahkan kepada pangeran sebagai ganti rugi atas kelalaian mereka. Arnold yang melihat drama keluarga ini merasa tersentuh dengan ketulusan mereka dan merencanakan langkah berikutnya. Arnold berpura-pura menunjukkan kemurahan hati dan berjanji mencoba membujuk Silver. Dalam sandiwara meyakinkan tersebut, Arnold memohon rendah hati kepada Silver demi keselamatan penduduk yang menderita. Silver akhirnya setuju membantu, dengan syarat keluarga Adipati Kleiner bersedia memberikan dukungan politik penuh kepada perjuangan Pangeran Leonard di masa mendatang. Fine yang menyaksikan adegan itu merasa sangat kagum atas kebaikan hati sang pangeran yang rela membuang harga diri demi menolong rakyat. Setelah kesepakatan tercapai, Arnold segera berganti peran sebagai Silver dan menuju pusat sarang monster di dalam hutan lebat. Di sana, sekelompok petualang tingkat tinggi dipimpin pria tangguh bernama Abel sedang berjuang mati-matian melawan monster induk slime raksasa yang terus melahirkan ribuan anak buahnya. Meskipun petualang sempat curiga dengan kedatangan Silver, Arnold berhasil meyakinkan mereka bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Arnold mulai mempersiapkan sihir pemusnah massal dengan merapalkan mantra kuno sakral di bawah langit yang perlahan berubah gelap. Energi sihir pekat mulai berkumpul di ujung jemari, menciptakan lingkaran sihir raksasa yang memancarkan hawa panas luar biasa. Dengan satu serangan pamungkas dinamakan eksekusi Promines, Arnold melepaskan badai api raksasa yang melahap habis seluruh tubuh induk slime beserta koloni monster tanpa menyisakan abu sedikit pun. Setelah pertempuran berakhir dengan kemenangan mutlak, Arnold menyerahkan laporan kemenangan kepada Abel agar kelompok petualang tersebut mendapatkan nama baik di mata masyarakat setempat. Arnold segera pergi meninggalkan hutan dengan tenang dalam balutan jubah misteriusnya tanpa memedulikan ketenaran sebagai pahlawan. Kemudian, Arnold kembali ke ruangannya menggunakan sihir teleportasi. Saat Arnold melepas topeng penyamarannya sebagai Silver, tanpa disadari, Fine yang sudah ada di ruangan itu melihat kejadian itu dan mengetahui identitas asli Silver adalah Pangeran Arnold. Fine mengira Arnold sedang tidak berada di tempat, sehingga ia berniat meletakkan cemilan di atas meja kamar. Arnold menanyakan alasan Fine masuk ke kamarnya tanpa izin terlebih dahulu. Dengan gugup, Fine beralasan hanya ingin mengantarkan cemilan manis. Sayangnya, situasi justru semakin mendingin saat Arnold mendekat dan menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Fine pergi begitu saja setelah mengetahui identitas rahasianya sebagai Silver. Fine yang panik langsung berjanji setengah mati tidak akan membocorkan rahasia tersebut, meski ia sempat keceplosan berteriak kencang menyebutkan hubungan Silver dan Arnold. Beruntung, Arnold sudah memasang barrier peredam suara di sekeliling ruangan agar percakapan mereka tidak bocor keluar. Melihat kepanikan Fine, Arnold menanyakan apakah gadis itu tidak takut jika dirinya melakukan tindakan ekstrim untuk membungkam mulutnya secara paksa. Dengan polos, Fine menjawab bahwa ia sangat mempercayai Arnold dan menganggapnya sebagai pahlawan yang menyelamatkan wilayah mereka dari serangan monster. Fine menyadari reputasi buruk Arnold sebagai pangeran tak berguna selama ini hanyalah sandiwara demi mendukung perjuangan saudaranya, Pangeran Leonard. Setelah Arnold memperingatkannya untuk tetap tutup mulut seperti pelayannya, Sebas, Fine menyanggupinya dengan penuh semangat dan bahkan mencoba menghibur Arnold. Di sisi lain, kelompok petualang Abel memberikan laporan misi kepada Adipati Kleiner. Meskipun sang adipati menawarkan bonus emas tambahan karena bahaya yang besar, Abel menolaknya dengan harga diri tinggi karena merasa bukan mereka yang menyelesaikan masalah monster sesungguhnya. Setelah para petualang pergi, Arnold menemui Adipati Kleiner untuk membahas langkah politik mereka. Arnold dengan santai meminta sang adipati agar berterima kasih kepada Leonard karena saudaranya itulah yang memohon agar ia dan Silver datang membantu. Dengan penuh tekad, Adipati Kleiner menyatakan dukungan penuh seluruh keluarganya agar Pangeran Leonard bisa naik tahta.
Hal ini memantapkan posisi Leonard sebagai kekuatan keempat yang setara dengan para pesaingnya. Saat Arnold menyebutkan bahwa mereka masih kekurangan sekutu terpercaya, Adipati Kleinert menawarkan putrinya, Fine, untuk ikut ke ibu kota demi membalas budi. Terlebih lagi, Fine memiliki reputasi bagus dan dijuluki Blaumau karena dianugerahi hiasan rambut camar biru oleh kaisar. Fine pun berangkat menuju ibu kota setelah berpamitan kepada ayah dan kakaknya yang melepasnya dengan penuh air mata haru yang berlebihan. Di dalam kereta kuda selama perjalanan panjang, Fine tampak sangat antusias, tetapi Arnold mengingatkan bahwa perebutan takhta ini sangat kejam dan telah menumpahkan banyak darah di sepanjang sejarah kekaisaran. Arnold bahkan memberi Fine kesempatan terakhir untuk mundur jika merasa takut, tetapi gadis itu dengan tegas menolak dan menyatakan keinginannya untuk berguna bagi sang pangeran. 5 hari kemudian, setibanya mereka di istana pedang kekaisaran yang megah, Leonard menemui Arnold dan mengaku terkejut karena kakaknya ternyata memiliki koneksi rahasia dengan Silver. Arnold meminta maaf karena bertindak tanpa persetujuan saudaranya, tetapi ia tetap mengingatkan Leonard agar tidak menaruh kepercayaan penuh pada Silver karena motif asli pria bertopeng itu masih sangat misterius. Meskipun begitu, Leonard merasa sangat bersyukur karena bantuan Silver telah mendatangkan dukungan penting dari keluarga Kleinert yang terpandang. Tidak berselang lama, Fine masuk dan memperkenalkan diri dengan penuh kesantunan kepada Pangeran Leonard. Leonard menyambut hangat sang Blaumau, sementara Fine merasa lega melihat sifat santun Leonard yang persis seperti gambaran dari Arnold. Setelah perkenalan singkat, Arnold mulai menjelaskan peran utama Fine dalam urusan negosiasi politik dan memintanya sering berkunjung agar publik melihat keberpihakan keluarga Kleinert. Fine yang belum paham seluk-beluk istana meminta penjelasan mengenai faksi pesaing. Saat menyadari Arnold belum menjelaskan situasi politik tersebut, Leonard sempat heran, sementara Arnold mengeluh bahwa sepanjang jalan, Fine hanya menanyakan hal-hal tidak penting. Tingkah manja Fine itu sukses membuat Leonard tertawa kecil melihat kakaknya yang biasanya cuek kini dibuat mati kutu. Leonard kemudian menjelaskan profil 3 pesaing terberat mereka. Sosok pertama adalah pangeran kedua, Erik Rex Adler, yang menguasai birokrasi dan dikenal memiliki kecerdasan cemerlang. Pesaing kedua adalah pangeran ketiga, Gordon Rex Adler, kekuatan terbesar di militer yang sering terjun langsung ke medan tempur. Sementara itu, sosok ketiga adalah putri kedua, Zandra Rex Adler, yang sangat berbakat dalam sihir dan didukung penuh para penyihir kekaisaran. Arnold menambahkan bahwa persaingan sengit ini bermula sejak kakak tertua mereka, Wilhelm, gugur di medan perang 3 tahun lalu. Demi kelangsungan hidup mereka, Arnold menegaskan bahwa Leonard wajib memenangkan takhta tersebut. Namun, perjuangan mereka tidaklah mudah karena faksi saingan didukung oleh dana melimpah dari kelompok pedagang besar, sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh pihak Leonard. 2 hari kemudian, Fine memohon kepada Arnold agar bersedia menemaninya berjalan-jalan melihat keindahan ibu kota. Arnold menolak karena mengira ketenaran Fine akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, Fine bersikeras menyamar dengan mengenakan pakaian sederhana mirip rakyat jelata agar tidak dikenali. Kocaknya, Arnold langsung menyadari bahwa penyamaran polos itu adalah ide jahil Sebas yang sengaja menghilang agar Arnold mengawal Fine sendirian. Karena tidak punya pilihan, Arnold akhirnya mengalah dengan syarat perjalanan mereka tidak boleh terlalu lama. Arnold pun mengajak Fine berkeliling, mulai dari toko penilai senjata sihir hingga menunjukkan tempat latihan prajurit. Atas permintaan Arnold agar identitas mereka tidak dicurigai, Fine memanggilnya dengan nama samaran Arn, yang membuat kebersamaan mereka terasa semakin akrab. Saat menikmati keju kambing di sela perjalanan, Arnold sempat bernostalgia tentang masa kecilnya ketika sering menyelinap keluar istana untuk bermain. Cerita itu membuat iri karena dirinya tidak memiliki banyak teman semasa kecil. Dengan lembut, Arnold menasihati Fine bahwa ia akan menemui banyak orang baru dan persahabatan sejati tidak diukur dari lamanya waktu saling mengenal. Setelah itu, mereka mengunjungi sebuah toko pakaian untuk memilih gaun baru bagi Fine. Sang pemilik toko sempat menggoda kebersamaan mereka dan mengira kedua anak muda itu sedang berkencan manis. Hal ini langsung membuat Arnold salah tingkah dan berusaha keras membantahnya, meskipun Fine dengan polos berpendapat sebaliknya karena merasa senang bisa berjalan berdua dengan sang pangeran. Sialnya, perjalanan menyenangkan itu harus terusik saat mereka hendak pulang karena berpapasan dengan Guido von Holzwirth, putra sulung Adipati Holzwirth yang angkuh. Guido langsung menghina Arnold sebagai pangeran tak berguna dan mengancam akan memukulnya karena menganggap tidak ada orang yang peduli pada nasibnya.
Fine yang tidak terima langsung berdiri di depan Arnold dan memarahi Guido habis-habisan karena bersikap sangat tidak sopan kepada anggota keluarga kerajaan. Guido yang terkejut setelah Fine memperkenalkan identitas aslinya langsung gemetar ketakutan. Sebelum situasi semakin runyam, Arnold dengan cerdik berpura-pura menjadi Leonard dan meminta maaf kepada Fine karena telah meminjam baju usang Arnold demi menghindari gosip publik. Guido yang mengira pria di hadapannya adalah Pangeran Leonard yang sedang naik daun langsung panik, meminta maaf, dan melarikan diri bersama pengawalnya. Setelah keadaan kembali tenang, Arnold menegur Finn karena tindakan cerobohnya bisa memicu dendam dari keluarga Holsworth dan menyulitkan dirinya bergerak diam-diam di masa depan. Meskipun begitu, Arnold tetap berterima kasih atas niat baik Fine yang ingin melindunginya dari hinaan tersebut. Fine yang tersentuh meminta agar lain kali Arnold mengajaknya berkeliling lagi, yang langsung disetujui Arnold dengan syarat ia juga harus menyamar dengan lebih baik agar tidak dikenali warga. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kembali menegang ketika Leonard datang mengabarkan bahwa mereka berdua diundang menghadiri rapat penting seluruh saudara kekaisaran di istana. Pertemuan yang sangat jarang terjadi dan melibatkan seluruh saudara di ibu kota ini membuat Arnold menghela napas panjang karena menduga ada masalah politik besar yang sedang menanti mereka di dalam ruang rapat tersebut. Pertemuan para menteri senior Kekaisaran Adrasia dimulai dengan kehadiran Kaisar ke-31, Johannes Rex Adler, bersama jajaran pangeran dan putri Kekaisaran. Di tengah suasana formal tersebut, Gordon langsung menyatakan kesiapannya untuk berperang demi Kekaisaran. Namun, Zandra menyindir Gordon dengan menyebutnya berotak kosong karena hanya memikirkan pertempuran. Perselisihan kecil itu segera dilerai oleh Erik yang meminta maaf atas kelancangan saudara-saudaranya. Kaisar sendiri tidak mempermasalahkan persaingan tersebut, bahkan berniat memanfaatkannya untuk membuat anak-anaknya saling berkompetisi secara adil. Kaisar kemudian mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali Festival Perburuan para Ksatria, sebuah tradisi kuno yang dulunya sangat populer sebelum monster-monster mulai berkurang di wilayah Kekaisaran. Mendengar penjelasan tersebut, Erik sempat mempertanyakan apakah pihak Gil Petualang tidak akan keberatan karena merasa lahan pekerjaan mereka diambil alih. Kanselir Franz segera menjelaskan bahwa mereka sudah mengantongi izin dari markas pusat Gil, mengingat saat ini wilayah Kekaisaran sedang kewalahan menghadapi serbuan monster. Ketika Gordon bertanya mengenai hadiah yang akan didapatkan jika memenangkan kompetisi tersebut, ia dengan percaya diri meminta posisi putra mahkota. Kaisar langsung menolak mentah-mentah permintaan Gordon karena menganggap festival semacam itu bukanlah cara yang layak untuk menentukan pewaris tahta kekaisaran. Sebagai gantinya, Kaisar menjanjikan gelar bergengsi sebagai duta luar biasa bagi siapapun yang keluar sebagai pemenang. Kaisar juga menegaskan bahwa pembagian resimen ksatria untuk mendampingi setiap kandidat akan ditentukan secara adil. Setelah pertemuan selesai, Leonard berdiskusi dengan Arnold mengenai gelar duta luar biasa tersebut. Leonard merasa Arnold jauh lebih cocok mengemban tugas diplomatik itu karena kemampuannya yang mumpuni. Namun, Arnold menolak dan mengingatkan Leonard bahwa ia tidak bisa memenangkan perburuan tersebut dengan statusnya saat ini. Arnold menegaskan bahwa Leonard lah yang harus memenangkannya demi mengamankan masa depan mereka semua dari ancaman saudara-saudara lain yang mengincar tahta. Menyadari tanggung jawab besar yang dipikulnya untuk melindungi ibu dan orang-orang terdekat, Leonard akhirnya memantapkan hati untuk berjuang dan meminta dukungan penuh dari Arnold serta Fine. Di ruangan lain, Arnold bersama Sebas dan Fine menganalisis situasi yang sedang mereka hadapi. Mereka menyadari bahwa jika salah satu rival utama seperti Erik, Zandra, atau Gordon yang mendapatkan gelar duta luar biasa, posisi mereka dalam perebutan tahta akan langsung terancam. Sebas juga membeberkan fakta bahwa festival ini sengaja diletakkan di wilayah timur Kekaisaran, tempat yang paling parah terkena dampak serangan monster karena para petualang lokal sudah tidak sanggup mengatasinya. Kaisar sengaja membiarkan kondisi tersebut agar monster-monster di sana bisa dijadikan mangsa dalam festival. Fine yang polos
sempat menyarankan agar Arnold langsung menjadi juara pertama saja. Namun, usulan itu ditolak oleh Sebas karena Arnold harus terus berpura-pura menjadi pangeran yang tidak berguna demi menjaga identitas rahasianya sebagai Silver. Arnold setuju bahwa ia tidak boleh terburu-buru menunjukkan kekuatan aslinya agar rencana besar mereka untuk menaikkan Leonard ke tahta tidak berantakan. Ketika Arnold bergumam bisa saja ia menggiring monster sebagai Silver, Fine langsung melarangnya karena tindakan tersebut hanya akan menyengsarakan warga sipil di wilayah timur. Arnold pun tersenyum dan memuji ketulusan Fine yang selalu ingin melakukan hal benar. Percakapan santai itu sempat diwarnai candaan dari Sebas yang menggoda hubungan dekat di antara mereka berdua, sebelum Fine pamit untuk membuatkan teh hangat. Tidak lama setelah itu, kuil petualang sedang meminta Silver menjalankan misi darurat. Misi tersebut ternyata adalah perburuan seekor Cerberus mutan tingkat tinggi yang dikategorikan sebagai monster kelas AAA. Setelah menerima permintaan langsung dari resepsionis guild yang sangat kewalahan, Arnold yang mengenakan topeng Silver segera bergerak menuju lokasi monster tersebut. Pertempuran berlangsung cukup sengit, namun dengan sihir kunonya yang dahsyat, Silver berhasil menumbangkan monster mengerikan itu dalam satu serangan telak. Sesaat setelah debu pertempuran mereda, Elna von Armsburg, selaku komandan resimen ketiga, tiba-tiba muncul di hadapan Silver. Elna yang datang bersama pasukannya langsung mengonfrontasi Silver karena mengira ledakan dahsyat tadi adalah bentuk tantangan bagi keluarganya yang selama ini menyandang gelar pelindung ibu kota. Pertemuan pertama antara Silver dan Elna ini diwarnai dengan perdebatan sengit. Elna menuduh Silver terlalu sombong dan besar kepala karena mendapatkan banyak pujian dari masyarakat. Sebaliknya, Silver membalas dengan sindiran tajam bahwa keluarga Armsburg terlalu terobsesi pada gengsi dan gelar, hingga tidak mampu menghargai orang lain yang bekerja dengan baik. Ia bahkan menuduh Elna hanya ingin merebut hasil buruannya demi menjaga nama baik para kesatria kekaisaran. Ucapan itu membuat Elna semakin murka. Beruntung, bawahannya yang bernama Mark segera menengahi dan mengingatkan bahwa mereka harus segera berangkat ke ibu kota. Elna akhirnya memilih mundur. Setelah rombongan itu pergi, Arnold merasa puas karena berhasil mengerjai teman masa kecilnya yang keras kepala. Namun, rasa puas itu segera berubah menjadi kekhawatiran karena ia sadar telah membuat musuh baru. Beberapa hari kemudian, Arnold dan Sebas membahas resimen kesatria yang akan mendampinginya pada festival perburuan. Sebas yakin Kaisar akan mengirim pasukan yang tepat. Arnold hanya berharap resimen itu bukan dipimpin Elna, mengingat sejak kecil ia dikenal sebagai kesatria jenius yang sangat disiplin dan menakutkan. Sayangnya, harapan itu langsung pupus ketika Elna memasuki kamarnya. Dengan percaya diri, ia mengumumkan bahwa dirinya sendiri telah meminta kepada Kaisar untuk mendampingi Arnold agar bisa mendisiplinkan pangeran yang terkenal payah. Tanpa memedulikan berbagai alasan sakit, Elna langsung menyeret Arnold ke lapangan latihan berkuda. Keesokan harinya, Arnold terbaring kelelahan sambil dirawat Fine. Sebas menjelaskan bahwa ketahanan fisik Arnold memang jauh di bawah rata-rata, sehingga ia selalu mengandalkan sihir kuno dalam setiap pertarungan. Meski latihan bersama Elna sangat menyiksa, mereka akhirnya menyadari bahwa kehadiran kesatria terkuat itu justru menguntungkan. Jika Arnold memenangkan festival perburuan nanti, semua orang pasti akan menganggap Elna sebagai sosok yang berjasa, sehingga tidak akan mencurigai Arnold.